boleh nggak sih buat seseorang yang sudah menekuni jalur spiritual atau bahkan sudah tercerahkan? Ya, sederhana Pak. Kalau Anda marah karena sebuah ketersinggungan, karena sebuah kondisi di mana egonya terusik, ya, itu menandakan kita belum tercerahkan. Ya. Tetapi kalau marah itu muncul karena kasih, ya, karena kita punya kepedulian, ya, karena kita punya rasa sayang kepada rakyat kecil, itu boleh. Ya. Saya diejekin versinya Bu Gita itu sadis banget kan, ya. Tapi saya tidak marah gara-gara itu, ya. Tetapi saya bisa sangat marah ketika saya melihat ada kebijakan atau ada orang yang dia sudah megang kekuasaan tapi dia melakukan sebuah tindakan yang aniaya dan zalim kepada rakyat. Itu kan beda kan? Jadi marah yang kita hindari adalah marah yang egois. Tapi marah karena untuk memang betul-betul menyuarakan kebenaran dalam rangka menyulut api perubahan itu tidak ada masalah. Bahkan marah itu harus gitu Pak. Sebetulnya ekspresi setiap orang, apa yang dia lakukan, keputusan apa yang dia ambil, kembalikan itu tergantung dari tingkat kesadaran, tergantung dari apakah seseorang itu kemudian terhubung kepada diri sejatinya apa. Dan soal mencapai titik ini juga sangat tergantung dari perjalanan jiwa orang di kehidupan yang lampau dan bagaimana proses pendidikan pembelajaran dia selama dia kecil sampai kemudian dia dewasa. Nah, harus kita maklumi pada saat ini tidak hanya di Indonesia tapi juga di banyak tempat lainnya, orang itu tidak terlatih untuk punya kasih murni. Orang itu dididik, disekolahkan agar bisa mengoptimalkan daya nalar, logika, kemampuan analisa dan seterusnya, yang kemudian diimbuhi dengan obsesi orang harus begini begitu, ya, yang pada akhirnya membuat orang itu pada umumnya terjebak di dalam keserakahan. Nah, keserakahan ini kan salah satu manifestasi dari angkara murka. Orang yang punya ini atau hidup dengan dasar ini dimanapun dia berada itu pasti merusak. Jadi pengusaha yang merusak, jadi birokrat yang merusak, jadi dokter yang merusak. Kalau dia basisnya adalah keserakahan. Nah, seperti tadi saya bilang, saat ini yang membuat kita pedih adalah yang serakah begini ini mayoritas. Di dunia apa aja lah, di dunia medis sama lagi kan. Betul-betul bagaimana dokter itu seringkali cuma jadi kacung dari perusahaan farmasi, ya. Jadi hati nuraninya itu betul-betul digadaikan, ya. Bagaimana pengusaha ini bisa tega untuk begitu saja menghancurkan hutan, diganti dengan lahan kelapa sawit dan seterusnya lah, begitu, ya. Nah, maksud saya adalah begini. Ini kita terima sebagai sebuah realitas. Tetapi kemudian pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan? Ya. Satu, kalau kemudian kita memang punya jatah berbisnis, kasih contoh, kasih model bisnis itu yang betul-betul menggunakan tuntunan diri sejati. Bagaimana bisnis dijalani tanpa keserakahan? Karena toh ketika kita itu bisnisnya dengan baik, ya, mengikuti segala aturan-aturan kosmik, gak usah serakah juga pasti maju. Iya kan? Tidak mungkin orang bisnis kita menciptakan kualitas barang terbaik, delivery yang bagus, nggak dapat untung, kagak mungkin. Ya. Jadi keuntungan itu nggak ada urusannya dengan soal keserakahan atau obsesi. Keuntungan itu soal bagaimana kita ini memberikan yang terbaik, orang lain suka, ada imbal balik sama kita. Tidak butuh sekali lagi yang namanya keserakahan. Oke? Nah, itu dulu yang dia dan suami lakukan supaya bisnisnya ini menjadi model. Nah, soal yang lain-lain itu kita bisa lakukan kontribusi pada dua aspek. Satu, secara energi. Kalau dia belum punya kekuasaan bermainlah di wilayah energi. Jadi di dalam keheningan pancarkan energi agar mereka ada yang terpanggil untuk hidup di dalam keselarasan.
Dan kalau ada orang-orang yang tetap itu selalu dalam keegoisannya, selalu dipenuhi angkara murka, biarlah lebur dia sesuai dengan jatahnya menggunakan kekuatan ilahi yang tanpa batas. Tetapi jika kemudian nanti kita dikasih amanah kekuasaan, maka itu tugasnya untuk membereskannya begitu secara lebih konkret. Karena sekedar kepedulian tanpa ada sebuah aksi itu nanti nggak ada gunanya. Nanti dia akan fokus terus, nggak usah. Jadi gini loh ya, ini hukum semesta. Buat setiap manusia, rumusnya adalah lakukan apapun yang terbaik yang Anda bisa, sesuai dengan bidang dan kapasitas Anda. Sisanya pasrahkan kepada gerak semesta itu sendiri. Jadi dia gak usah mikirin nanti hasilnya kayak apa, just do the best. Ya. Lalu biarkan kekuatan semesta yang nanti akan juga bergerak melalui banyak jalur untuk membuat penyelarasan. Itu. Jadi di situ yang ada nanti hanya semangat, tidak ada keputus asa. Gitu ya Pak. Gimana?